Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, tadi salah satu poin dari hasil poltreking, hasil survei kepuasan publik poltreking menyatakan bahwa tingkat kepuasan tertinggi masyarakat kepada salah satu lembaga pemerintahan adalah yang paling tinggi kepada KPK. Itu mencapai 69,4%. Tetapi apa yang kita saksikan saat ini tidak menunjukkan sebenarnya kinerja KPK yang seperti pada masa-masa sebelumnya. Nah, menurut Anda, apa yang akan terjadi pada penegakan hukum atau pemberantasan korupsi dari mulai saat ini ke depan? Sebetulnya kita harus mulai dengan pertanyaan begini ya. Kira-kira apa yang membuat publik punya tingkat kepuasan yang cukup tinggi, yang paling tinggi kepada meskipun apa yang kita saksikan sementara ini kenapa KPK paling tinggi? Karena begini, ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan agendanya ya. Publik ingin lihat penegakan hukum. Nah, sederhana begini. KPK ini memeriksa menteri, memanggil petinggi, ya, menangkap pejabat dan lain-lain. Yang kita tidak lihat ini di penegak hukum yang lain sebelumnya, sebelum ada KPK, gitu kan. Nah, jadi inilah gambaran bahwa hukum tajam ke atas, tajam ke bawah oleh KPK, di tangan KPK, ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Memang begini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus akui bahwa ada perlawanan balik terhadap KPK, ya, yang ya diduga dilakukan oleh koruptor dan jejaringnya, gitu ya, koruptor dan jejaringnya. Termasuk mungkin ada misalnya semacam pertarungan tidak sehat di antara lembaga penegak hukum. Ini sinergi yang gagal, koordinasi yang tidak jalan. Kenapa begitu? Mungkin karena dua penegak hukum lain merasa lebih senior, lebih tua, gitu ya. Sementara kenapa harus KPK yang menjadi koordinator, gitu ya. Nah, kembali kita lupa pada cita-cita reformasi bahwa dua lembaga ini harus direvitalisasi. Dengan bantuan KPK maka ada supervisi dan koordinasi. Sudah kalah belum sih sebenarnya KPK saat ini? Kalau bicara sudah tidak bisa berfungsi lagi atau bagaimana? Kalau saya melihat begini, fungsinya berjalan ya, tapi mungkin gini, kerja mesinnya tidak maksimal, gitu ya. Kerja mesin tidak maksimal karena yang sederhana begini ya, 3 dari 5 pimpinan KPK yang sekarang adalah PLT, ya. PLT tentu tidak punya kewenangan seluas pejabat definitif. Nah, itu saja sudah menggambarkan bahwa mesinnya pincang, gitu ya. Tapi yang harus kita perhatikan begini, memang karena dalam kondisi seperti sekarang KPK, maka kita juga tidak bisa berharap terlalu banyak ya. Ini karena kadang-kadang publik over ekspektasi karena lihat tampilan KPK selama ini, gitu ya. Sehingga seperti nggak suka atau nggak terima kalau KPK cacat dikit, gitu ya. Maunya setengah dewa, setengah malaikat terus, gitu. Nah, jadi tapi ternyata manusia biasa. Ya memang manusia biasa. Itu kan kita terjebak pada anggapan orang bahwa ini sekelompok malaikat. Tidak, ini sekelompok manusia biasa, gitu ya. Nah, dengan kondisi yang sekarang tentu publik harus sadar ekspektasinya tidak bisa setinggi itu, gitu ya. Dalam situasi yang sekarang, ya, ditambah dengan bukan meremehkan 3 PLT, bukan. Tapi memang kedudukannya sebagai PLT ini harus diakui, tanggung jawabnya berbeda, kewenangan berbeda. Nah, sehingga yang sekarang terjadi ini KPK ya seperti air mengalir sajalah, gitu ya, air mengalir. Nah, nanti harapan publik kira-kira mudah-mudahan bisa tercapai lagi ketika komposisi KPK sudah kembali seperti semula lewat proses pemilihan calon pimpinan yang akan datang ini. Gitu ya. Itu sebabnya kalau kita bicara kenapa pansel ini penting, kenapa proses seleksinya penting dan lain-lain, karena ingin mengembalikan harapan publik, gitu ya, kepada lembaga KPK yang berhasil menampilkan hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Budiman. Mas Budiman, ini waktunya sudah sangat terbatas, tetapi kalau bisa kemudian dirangkum secara keseluruhan, apa sebenarnya yang jadi cita-cita reformasi pada awalnya, dan kemudian kalau boleh dievaluasi secara sederhana, apa yang salah atau gagal kita lakukan selama 17 tahun ini sehingga tidak mencapai cita-cita itu, Mas Budiman? Soal penegakan hukum itu ya. Kemudian itu seperti yang kita sudah ketahui bahwa sebenarnya ada indikasi ketika saya melihat bahwa persoalan setelah jatuhnya Soeharto ini menjadi akan rumit adalah ketika sederhana. Ketika gagal kita menyelesaikan proses pengadilan pada Soeharto dalam kasus KKN dan pelanggaran HAM. Bahwa ketika itu gagal, sampai bertahun-tahun kemudian pada akhirnya beliau wafat, ya, dan gagal untuk menghadirkan dan membuka
persoalan korupsi pada masa lalu, pelanggaran HAM pada masa lalu, maka sebenarnya saya sudah merasa bahwa ada suatu kekuatan yang masih bermain untuk kemudian mencegah terjadinya proses pembersihan secara hukum pada kejahatan-kejahatan masa lalu yang kemudian pada akhirnya akan menimbulkan presiden ke depan bahwa banyak kejahatan-kejahatan masa lalu yang bisa dilindungi sehingga kemudian orang tidak mengambil pelajaran pahit bahwa setiap kejahatan masa lalu atau kejahatan masa kini akan berkonsekuensi pada masa depan, ya kan? Ini agak berbeda misalnya di kejadian di Filipina ketika Marcos jatuh, meskipun dia melarikan diri ke luar negeri, tapi pada akhirnya ada terjadi proses pengadilan. Lagi-lagi saya bertanya, Mas Budiman, apa masalahnya sebenarnya? Apakah memang masyarakat kita memang masyarakat yang mudah memaafkan atau seperti apa? Ya karena mau dikatakan pada ya, karena kita memilih jalan reformasi. Jalan reformasi kan sebenarnya jalan tambal sulam. Jalan tambal sulam, dia jalan untuk menambal bocoran-bocoran dari panci yang ada. Padahal pancinya sendiri sudah borok, sudah rusak. Tapi kita memilih hanya menambahnya di satu lubang kecil. Kita hanya menyingkirkan satu Soeharto dari kekuasaan, tentara dari politik, dan ada kebebasan untuk berpolitik. Itu saja. Tetapi sirkulasi elit, perilaku elit, sebenarnya nggak banyak berubah. Yang korup nggak banyak berubah, yang kemudian cenderung melakukan sikap-sikap otoriter meskipun tentu saja tidak seperti pada masa Orde Baru, kekerasan juga tidak berubah, masih ada. Jadi perilaku kekerasan, perilaku korup masih tidak berubah. Yang kita singkirkan hanya institusi-institusi tertentu saja. Tapi sebenarnya perilaku elitnya sendiri nggak banyak berubah. Kenapa? Ya karena kita memilih jalan reformasi. Reformasi itu hanya beberapa institusi saja yang diubah atau diganti perannya, tapi sirkulasi elitnya masih dengan cara yang sama. Padahal kan pelaku politik manusia. Mau caranya otoriter, caranya demokratis, orang bisa saja korup. Oke, kalau kemudian bisa disimpulkan, Mas Budiman, apa yang kemudian bisa dilakukan agar peringatan reformasi ini tidak sekedar menjadi seremonial tiap tahun selama 17 tahun kita hanya mengingat lagi di hari ini apa yang sudah kita capai, tetapi ternyata kita tidak bergerak kemana-mana. Bagaimana agar kebebasan itu kebebasan yang menuju kepada sesuatu, bukan kebebasan yang hanya bebas kemudian kita tidak menghasilkan apa-apa? Oke, bagus pertanyaannya. Itu pertanyaan sulit karena itu pertanyaan sulit, itu artinya pertanyaan yang bagus. Tapi saya coba menjawab dengan keterbatasan kemampuan saya. Apa harus dilakukan agar ini tidak menjadi seremonial? Oke, kalangan pro-demokrasi, apapun partainya maupun yang tidak berpartai, segera melakukan konsolidasi. Dan kemudian kita memilih untuk bagi yang belum terjun politik, terjunlah ke politik. Jangan ragu. Karena bagaimanapun juga rekrutmen elit ditentukan oleh apakah kita masuk ke dalam sistem. Rekrutmen elit ini menentukan watak dari sistem kita ke depan. Apa yang menyebabkan penegakan hukum tidak jalan, apa yang menyebabkan korupsi masih berjalan adalah karena elit-elit penentu penegakan hukum, elit-elit penentu jalannya politik, elit penentu kegiatan bisnis kita sebenarnya adalah tokoh atau kelompok atau grup yang itu juga dari dulu. Kalau ini tidak ada strategi dari kalangan pro-demokrasi untuk mengganti atau setidaknya untuk menyaingi, untuk mengimbangi secara lebih kuat, secara lebih terampil, secara lebih militan dari elit-elit yang ada, maka sebenarnya kita akan seperti terus. Jadi persoalan kita bukan sekedar mau atik pasal per pasal, itu sudah dilakukan. Kalau saya tahu ya, di DPR kalau kita lihat produk legislasinya banyak yang bagus. Harus kita akui, ada BPJS, ada undang-undang pertanahan yang sedang kita godok, ada kemudian undang-undang otonomi daerah, ada undang-undang desa, undang-undang ketenagakerjaan. Dari segi legislatif sebenarnya banyak yang bagus. Undang-undang sistem jaminan sosial nasional, itu banyak yang bagus dari legislatifnya. Tetapi, jadi kita menjadi eksekusi, menjadi pelaksanaan. Itu kemudian bisa terhambat di mana-mana itu. Mas Budiman, saya harus kasih kesempatan terakhir untuk Mas Ganjar memberikan closing statement. Pertanyaan yang sama, bagaimana supaya 17 tahun ini tidak selalu menjadi seremonial, Mas Ganjar? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Pertama, belajar dari apa yang terjadi 17 tahun ini. Ya, sekarang bagaimana cara belajarnya? Kalau kita bicara reformasi di bidang hukum, hukum itu salah satu faktor terpentingnya adalah substansi. Ya, sementara kita rakyat senang pada simbol-simbol. Misalnya begini, simbol reformasi itu apa? Pak Harto turun. Padahal kita sudah puas dengan seperti itu. Seakan sudah puas gitu ya. Padahal apa? Orde Baru harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya selama ini ya. Lalu tiba-tiba kita puas ketika Polri keluar dari
ABRI sendiri. Tapi kan baik TNI-nya maupun Polri-nya harus kita awasi, terutama TNI dalam konteks penegakan hukum. Kita sudah punya KPK, tiba-tiba cepat puas. Kita punya komisi yudisial, komisi ini, itu Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Ya, lalu kita lupa mengawalnya, gitu ya. Nah, tapi kan begini, kita sudah punya lembaga-lembaga ini sebagai simbol reformasi. Nah, lalu apa yang dilakukan lembaga ini, gitu ya? Kita mau bicara bagaimana misalnya Polri memperbaiki, Kejaksaan memperbaiki. Ini tidak mungkin selama mereka punya hutang-hutang masa lalu terkait kekuasaan Orde Baru. Oke, ya. lagi-lagi hukumnya harus ditegakkan. Iya, lagi-lagi hukumnya harus ditegakkan. Jadi kita memang harus melihat apa substansi permasalahan hukum di Orde Baru. Itu yang kita mau selesaikan kan. Iya. Bukan sekedar ganti orang, tapi hukumnya, sistemnya, substansinya masih sama. Yaitu cuma ganti pemain gitu ya, tapi ya pola permainannya masih sama. Oke, baik. Gitu. Kita nantikan bagaimana tahun depan, semoga sudah ada perbaikan dibandingkan 17 tahun Mudah-mudahan. selama ini. Insya Allah. Terima kasih Mas Ganjar dan juga terima kasih Mas Budiman Sujatmiko.